Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lia Eka Budianti dari kelas FM 21C dengan NIM 21416 2482 01093 dan kepada Bu dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar Bu Weni Trisasmi SPD MPD. Di sini saya akan membahas mengenai penerapan fluida statis dan dinamis dalam bidang kefarmasian, mencakup hidrodinamika, bunyi jantung, tekanan darah, dan hukum yang berlaku dalam pernapasan. Baik, semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelumnya, apa itu fluida? Fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Istilah fluida mencakup zat cair dan gas karena zat cair seperti air atau zat gas seperti udara dapat mengalir. Fluida merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari manusia menghirupnya, meminumnya, terapung atau tenggelam di dalam. Fluida dibagi menjadi dua bagian, yakni fluida statis atau fluida diam dan fluida dinamis atau fluida bergerak. Fluida statis ditinjau ketika fluida yang sedang diam atau berada dalam keadaan setimbang. Fluida dinamis ditinjau ketika fluida sedang dalam keadaan bergerak. Hidrodinamika. Hidrodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari zat yang mengalir. Zat cair yang mengalir meliputi tekanan, kecepatan aliran, dan lapisan. Lapisan zat cair yang melakukan gesekan. Alat yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran zat cair adalah venturimeter. Zat cair meliputi air, darah, asam, H2SO4, air laut, dan sebagainya. Zat gas meliputi udara, oksigen O2, nitrogen, CO2, dan sebagainya. Penerapan hidrodinamika pada pelayanan kesehatan. 1. Mengukur tekanan darah atau sphygmomanometer. 2. Mengukur LED meliputi BBS atau Blood Basinkin Snelheit, BSR basal sedimentasi rate. 3. Tekanan bola mata atau tonometer. 4. Tekanan kandung kencing atau sistometer. Yang kelima, tekanan di dalam tengkorak. Kedua, ada bunyi jantung. Bunyi jantung adalah bunyi yang disebabkan oleh proses membuka dan menutupnya katup jantung akibat adanya getaran pada jantung dan pembuluh darah besar. Bunyi jantung dikenal juga sebagai suara jantung. Ventrikal terbuka suara jantung. Macam-macam bunyi jantung. Bunyi jantung 1, durasi lebih panjang 0,14 detik dan frekuensi lebih rendah. Bunyi jantung 2, durasi lebih pendek 0,11 detik dan frekuensi lebih tinggi. Bunyi jantung 3, timbul pada awal dari sepertiga pertengahan masa diastolik karena osilasi darah di antara dinding ventrikel akibat masuknya darah ke ventrikel pada masa pengisian cepat atau rapid filling. Sifat rumbling, lemah, sukar dideteksi dengan stetoskop. Bunyi jantung 4, vibrasi dinding ventrikel akibat mengalirnya darah ke dalam ventrikel sewaktu kontraksi atrium. Hampir tidak pernah terdeteksi dengan stetoskop, hanya pada fonokardiogram. Yang ketiga, ada tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang digunakan untuk mengedarkan darah dalam pembuluh darah dalam tubuh. Jantung yang berperan sebagai pompa otot mensuplai tekanan tersebut untuk menggerakkan darah dan juga mengedarkan darah dari seluruh tubuh. Dalam mempelajari sirkulasi atau aliran darah, kita bertolak dari hukum Poiseuille tentang hubungan antara tekanan, kekuatan aliran, dan tahanan atau tahanan Poiseuille yang berlaku dalam susunan pembuluh darah. Jumlah darah pada orang dewasa 4,5 liter. Setiap kontraksi jantung akan memompa 80 ml darah setiap 1 menit dan sel darah merah telah beredar komplit satu siklus dalam tubuh. Pada setiap saat, 80% darah berada dalam sirkulasi sistemik, 20% dalam sistem sirkulasi paru-paru. Darah dalam sirkulasi sistemik ini kurang lebih 20% berada di arteri, 10% dalam kapiler, dan 70% di dalam vena. Pada sirkulasi paru-paru, 7% berada di dalam kapiler paru-paru, sedangkan 93% berada antara arteri paru-paru dan pembuluh vena paru-paru. 4. Hukum yang berlaku dalam pernapasan. Hukum Dalton. Hukum Dalton atau hukum tekanan parsial. Tekanan gas sebanding dengan persentase campuran gas-gas, yaitu tekanan parsial satu gas adalah jumlah gaya pada dinding yang mengelilinginya. Misalnya, dalam suatu ruangan terdapat udara dengan tekanan 1 atm atau 760 mm air raksa.
Jika kita ingin memindahkan seluruh molekul di ruang tersebut kecuali O2, maka besarnya tekanan O2 dalam udara dengan kandungan 20% adalah 152 mm air raksa. Demikian pula N2 dengan kandungan 80% tekanan parsialnya adalah 610 mm air raksa. Kedua, hukum Boyle. Pada gas ideal, apabila terjadi peningkatan volume akan diikuti dengan penurunan tekanan gaya P dikurangi V sama dengan konstan. Pada saat inspirasi volume paru-paru, flow rate atau debit akan meningkat, sedangkan tekanan di intrapleural mengalami penurunan. Pada waktu ekspirasi terjadi peningkatan tekanan di intrapleural, sedangkan volume flow rate-nya menurun. Hukum Boyle untuk setiap gas pada suhu tetap volume berbanding terbalik dengan tekanan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Kelima, hukum Henry. Hukum Henry, berat gas terlarut dalam volume cairan tetap pada suhu tertentu sebanding dengan tekanan. Pada penyelam bertambah dalam menyelam bertambah besar tekanannya. Penurunan yang tiba-tiba yaitu bila penyelam naik ke permukaan dengan cepat menimbulkan gelembung gas dalam darah yang dapat menyumbat kapiler atau sakit hebat, disband. Prinsip Pascal, tekanan yang diberikan pada semua zat cair dalam bejana tertutup, diteruskan ke semua arah dengan besar yang sama, contohnya pada vesca urinaria, begitu juga benda yang terletak dalam cairan, mempunyai tekanan yang sama pada seluruh permukaan. Contohnya otak di dalam cairan CSF, janin di dalam cairan amnion. Keduanya terlindung dalam cairan yang mengelilinginya, yang meneruskan dengan tekanan sama, tak jadi soal walaupun orangnya aktif. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.